ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya semua manusia yang ada di dunia ini, mereka semua sedang mengadakan satu perjalanan yang begitu panjang. Satu perjalanan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, min qillati zad wa bu'di safar wa wahsyati tariq. Perjalanan seorang manusia ini adalah satu perjalanan yang begitu jauh. Perjalanan dimulai dari hidup di dalam perut seorang ibu. Kemudian perjalanan itu dilanjutkan dengan hidup di dunia. Dari hidup ke dunia, seorang manusia ini akan mengalami namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa ini pasti akan merasakan namanya kematian. Kemudian setelah itu, seorang manusia akan masuk ke dalam kuburnya. Seorang manusia akan dihisab oleh Allah dan tidak akan berakhir. Cerita seorang manusia sebelum fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian berada di surga dan sebagian berada di neraka. Inilah perjalanan manusia. Hari ini kita lihat manusia ini ada yang jurusannya pertanian, ada yang jurusannya perdagangan, ada yang pengangguran, ada yang di perkantoran. Itu hanya di dunia, hadirin yang mulia. Kalau di akhirat enggak, jalurnya cuma dua aja. Kalau enggak surga, ya neraka. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan seorang manusia ini tidak hanya sekedar jauh saja. Tetapi wahsyatut tariq. Perjalanan seorang manusia ini adalah satu perjalanan yang begitu mengerikan. Satu perjalanan yang penuh dengan rintangan. Satu perjalanan yang penuh dengan tantangan.
Bagaimana tidak penuh dengan rintangan, hadirin yang mulia? Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua makhluk. Yang dua makhluk ini siap menjerumuskan kita, siap menghancurkan kita 24 jam. Makhluk yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih ini adalah seorang makhluk yang dia ini menyimpan dendam yang begitu dalam kepada manusia. Sehingga tanpa rasa malu, dia terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa rasa takut dia mengatakan, qala fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, saya berjanji ya Allah, anak Adam akan saya selewengkan semua tanpa terkecuali. Jadi kita ini jangan pernah merasa bisa lolos dari iblis. Jangan pernah merasa saya ini sudah nggak akan bisa digoda iblis. Jangan. Saya ini sudah lakukan 4 bulan loh Pak. Sudah anti iblis. Nah, ketika sudah merasa anti iblis itulah saat itu kita sudah tergoda dengan iblis. Suatu ketika Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, beliau ini ketemu dengan iblis. Maka beliau tanya, iblis, kamu ini pernah putus asa nggak menggoda saya? Ini seorang nabi, Pak. Nabi ini betul mungkin, nabi maksiatnya betul mungkin. Nggak pernah, kata iblis. Nah, jadi iblis itu goda orang yang nggak mungkin berhasil itu, dia nggak putus asa. Apalagi cuma goda orang seperti kita, Pak. Masya Allah. Subuh-subuh dipijiti punggungnya, muangkler, Masya Allah. Jadi iblis nggak turut masjid Ranggel, Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu pernah berhasil apa tidak? Maka iblis itu saking nggak pernahnya mikir lama. Pernah, kata iblis. Pernah goda saya berhasil? Iya. Gimana ceritanya? Engkau itu dulu suatu hari makan. Kemudian saya goda. Akhirnya makannya terlalu banyak. Jadi kita ini makan terlalu banyak, ngetekne sego nu asline niku kan mboten bismillah nih, Pak. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, seorang Nabi Yahya pun pernah porsinya lebih gara-gara digoda iblis. Apalagi orang seperti kita yang memang iblis telah berhasil menggoda kita berkali-kali. Dulu kalau ketika masih awam, ketika belum kenal agama ya iblis godanya gampang. Ayo maksiat, ayo dolan, ayo ndeloki cuci mata, itu dulu. Ketika belum kenal agama. Ketika kenal agama ya tetap maksiat, Pak, tapi maksiatnya ganti. Ayo gunjing halaqah lain, gunjing mahalah lain. Nanti meremehkan orang lain, Masya Allah. Itu orang teman sebelah itu perlu dirisaukan, Pak. Sudah jauh mereka dari agama. Padahal sebetulnya dia bukan risau. Di dalam hati, saya ini sekarang lebih baik daripada teman saya. Saya ini masih istiqomah, luar biasa ini. Nah, kalau teman saya ini bahaya, dia mau masuk neraka. Nah ini Pak, ketoke risau tapi jurusanin rokok gitu niki. Maka kita ini kalau risau harus hati-hati. Jangan sepertinya risau, ternyata di dalam hati kita ada merasa saya lebih baik dari teman saya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau dalam Ihya mengatakan, hakikatnya orang yang sombong
adalah orang yang sepertinya mengkhawatirkan agamanya orang lain, tetapi dia tidak mengkhawatirkan agama dia sendiri. Ini teman saya ini, Masya Allah Pak, kasihan Pak. Perlu didoakan. Lah diri kita sendiri apa nggak perlu didoakan? Lah diri kita sendiri apa nggak perlu dirisaukan? Nah, kadang-kadang kita ini nggak kerasa. Kalau dulu awal-awal dakwah, ya Allah, berilah hidayah dalam hati saya, ya Allah. Saya ini lemah, ya Allah. Saya ini jelek, ya Allah. Itu dulu. Sekarang doanya, ya Allah, berilah hidayah kepada umat, ya Allah. Kalau saya nggak perlu, ya sudah banyak saya ini. Nah ini mun kebledok oleh iblis. Kita lihat Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Seorang nabi, seorang rasul. Doanya bagaimana? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, inni kuntu minadh zalimin. Sungguh saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Nabi mau ngaku zalim. Lah kita ini kok ngaku apik niku pripun nih? Ini berarti aja ngembari iblis. Iblis niku kalih Gusti Allah kan sujud teng Nabi Adam. Monggo iblis niku sanjang nang Gusti Allah. Qala ana khairum min. Duh Gusti, kula nek kan sujud teng Nabi Adam nggih mboten purun. Kranten kula niki khairum minhu. Kula niki karkon lama, langkung dangu. Luwih sae kula niku timbang Nabi Adam. Hanya melakukan Allah Subhanahu wa taala, iblis niku sombong. Tiangnya ngerasa luwih apik. Dari rasa inilah akhirnya dia malah rusak. Hanya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini punya musuh namanya iblis. Iblis ini sudah sumpah di hadapan Allah. Pokoknya anak Adam siapapun gak peduli. Sudah dakwah, belum dakwah, aktif, gak aktif, rajin sholat, gak rajin sholat, sama. Semua pokoknya akan saya tarik ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis ini adalah makhluk yang dia ini benar-benar menyatakan janjinya di hadapan Allah. Iblis ini niatnya kuat. Pokoknya anak Adam saya selewengkan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Pokoknya anak Adam niki jarine iblis badhe dikhususi saking 4 arah. Jadi khususinya iblis itu luar biasa. Depannya dikhususi, belakangnya dikhususi, kirinya, kanannya. 24 jam pokoknya kita ini mau ditarik ke neraka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ditambah malih, iblis itu tahu kelemahan kita. Cara tiyang Jawa ngertos pangepasane. Ngertos pengapesane seorang manusia. Pengapesane manusia itu pundi? Pengapesane seorang manusia itu di dalam satu hal. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Pintu menghancurkan manusia adalah ketika manusia ini sudah kehilangan rasa syukur. Jadi tiang niku nek pengen dirusak kali iblis gampang. Pertama niku rasa syukure diilangi. Kali iblis diumbar, taskil 4 bulan diumbar. Khurut 4 bulan. Intikoli, makomi, taklim rumah. Kemudian malam markas, khidmat markas, jauhlah 1, jauhlah 2. Kali iblis diumbar mon ya gak apa-apa, dak wau. Sing penting jalukanku nggur siji, ojo syukur kelawan dakwah. Jangan syukur dengan nikmat agama. Hadirin yang muliakan Allah SWT, ketika orang itu mengamalkan agama tapi enggak syukur dengan agama, maka dia nanti akan mendapatkan 2 masalah.
Masalah yang pertama, dia akan merubah agama itu dijadikan ajang untuk mencari dunia. Nanti kalau mau dakwah, cari teman yang teman-temannya kaya. Nanti kalau mau khususi usuli, sing ditarget itu sing sugih-sugih dok. Masya Allah Pak, mobilnya untuk agama Pak. Aslinya wegah melaku, pengen golek tumpakan sing penak. Nah ini Pak, nalikane tiyang niku mboten syukur kelawan agama, mongko akhirnya agama nggih golek dunya. Nomor kali pun, kalau orang itu sudah nggak syukur dengan agama, maka dia nanti akan berat mengamalkan agama. Kalau dulu ditaskil, bismillah, langsung berdiri. Dulu Pak. Nah, setelah syukurnya hilang, ditaskil, insya Allah, tak. Sing entene suarane nek tiangen kaya dilem. Terus dilem nang tekel lungguh mawon kaya mboten krungu enten tiang naskil. Lah ketika agama itu sudah mulai berat diamalkan, maka orang itu akan mudah meninggalkan agama hanya karena urusan-urusan kecil. Waktunya 3 hari nggak jadi keluar. Lah kenapa Pak kok nggak keluar? Ini tokonya lagi agak rame nih habis corona. Sayang kemarin utang saya banyak. Jadi kalau tokonya rame sekedhik pun mboten urut. Kenapa? Kok enggak keluar Pak? Kok mboten derek jauh lah macule rada keselen nih budungku rada lara. Mun mboten jauh lah. Ini dangu-dangu mboten lara, nggih mboten kesel, tokone nggih mboten rame tapi nggih mboten budak. Jadi orang tuh kalau syukurnya sudah hilang, meninggalkan agama itu gampang sekali. Maka hadirin yang mulia, kita harus hati-hati dengan makhluknya Allah namanya iblis. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah SWT. Iblis ini adalah makhluk yang dia ini niatnya kuat menggoda manusia. Kemudian dinyatakan di dalam kerjanya. Dan tahu kelemahannya manusia. Ditambah lagi dia ini mempunyai segala jurus untuk menggoda manusia. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Maka Nabi Adam ini sama Allah ditempatkan di surga dengan istrinya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Hei Adam, hei Hawa, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Jadi kalau Gusti Allah diwaringi ujian, ojo cedak-cedak wa khuldine cara tiyang Jawa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan ini datang menggoda Nabi Adam dan menggoda Siti Hawa. Caranya godanya bukan mengatakan, Adam, kamu langgar itu larangan Allah. Enggak, jelas enggak mau. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah kamu kutunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang enggak akan hancur? Kalau kamu mau makan itu, wis toh, jadi malaikat umurmu dawa gak bakal mati. Katanya syaitan. Jadi syaitan itu diantara jurusnya itu keburukan itu dipoles sampai akhirnya keburukan itu seperti kebaikan sehingga kita melakukan keburukan dengan semangat 45. Ini seperti pas bayarnya setan datang, Pak tadi malam kan sudah tahajudnya sudah lama, mulai jam 2:30 sudah bangun, istighosahnya juga sudah, wiridannya juga sudah. Makanya kalau habis subuh itu ngantuk, ditidurkan saja. Nanti biar kita ini pas taskil udah melek. Nah ini ilmu setan itu kita ini kan badan dari Allah. Badan itu titipan Allah. Jangan dicapek-capekkan. Nanti kan katanya nggak boleh ngejos Pak. Akhirnya dibijeti oleh setan angkler. Nah ini ilmu setan memoles keburukan dengan kebaikan.
ngerasani tiang. Nek riyen ketika belum kenal agama bahasanya ngerasani tiang. Tapi setelah dakwah karguzari mahalah lain. Ini kita harus karguzari, Pak. Demi untuk menimbulkan risau dalam hati kita. Padahal ngerasani. Ngerasani bahasanya dirubah dengan bahasa karguzari mahalah lain. Masya Allah. Nah ini hati-hati. Monggo kita ini kudu menjaga diri dari godaan syaitan. Insyaallah ya. Keranten apa? Keranten melok setan itu mboten enten untungnya, Pak. Ikut setan itu enggak ada untungnya sama sekali. Kenapa saya katakan enggak ada untungnya? Karena nanti di akhirat itu syaitan mengadakan bayan wapsi, Pak. Jamaah-jamaah yang telah di atas skill dikumpulkan sama setan. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Maka syaitan mengatakan, hei para manusia yang dulu saya bohongi mau. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga, menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan ridha Allah kepada orang-orang yang mau taat sama Allah. Lah sama Allah itu janjinya semua sudah ditepati. Lah saya juga ikut-ikutan, saya janjikan sama kalian, maksiatlah, maksiat itu enak. Bohonglah, bohong itu menguntungkan. Jelek-jelekkanlah teman kamu agar engkau itu jadi tambah mulia. Nah ini setan itu setiap hari seperti itu. Fa'akhlaftukum, tapi semua janji yang ku janjikan kepada kalian, aku ingkari semua. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Maka setan mengatakan, kamu jangan marah sama saya. Saya ini duit nggak punya. Setan itu betul gak ada duit, Pak. HP betul gak ada, motor mau malih betul gak ada. Kerajaan nggak punya apa-apa. Wa makana li 'alaikum sultan. Saya ini nggak punya kekuasaan apa-apa kepada kalian. Modal saya cuma satu, kata setan. Nopo naskil. Illa ang ta'utukum, aku ngomong tok loh. Aku ngomong tok. Maksiat to, bendina gur ngono kowe tok, gak tau nguwai duwe, gak tau nguasai kowe, meksa ya ora, ngejak tok. Fastajabtum, salahmu dhewe tak jak gelem. Fala talumuni, kata setan, maka jangan kau mencaci saya. Loh saya ini ngomong tok kok. Terkecuali kalau saya memaksa, saya ngasih duit, biaya untuk maksiat, ya kamu mencaci saya bolehlah. Nah, saya enggak beri apa-apa loh, saya cuma ngomong tok. Sekalian ikut yang bodoh kalian, kata setan. Fala talumuni, maka jangan mencaci diri saya. Walumu anfusakum, dan cacilah dirimu sendiri, kata setan. Pripun Mbak, Masya Allah. Nek duki akhirat makhluk sing bendina kita turuti ken taskel aja ngadeg kita turuti, ken ngamuk teng bojone kita turuti, ken golek dhuwit sampai lali agama kita turuti, mbok duki akhirat lepas tangan mboten purun tanggung jawab. Kira-kira tiyang sing derek setan teng mriku sumpek napa mboten? Wis ora karo-karuan. Monggo kita niku nek pengen slamet saking syaitan, kuncine namung setunggal, derek Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin mulai. Ikut Nabi ini kunci menyelamatkan diri dari syaitan, ikut Nabi. Orang di dunia kok enggak mau ikut Nabi? Ya berarti dia enggak akan dapat tiket surga. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Kita niku nek pengen selamat, wong-wong iman taato marang Gusti Allah, taato marang Kanjeng Nabi. Niki perintah Gusti Allah. Taat niku pripun taat niku? Taat niku artine dikongkon abot budal, dikongkon enteng nggih budal, gadah dhuwit nggih budal, mboten gadah dhuwit nggih tetep budal, kesel nggih tetep budal, seger nggih tetep budal. Niki namine taat. Insyaallah hadirin mulai. Nek kita niki nalikane duweke kuatah,
urusan omah rampung sedaya. Bojone men walih ningali jenengane, "Pak, yang metu ana 4 wulan." Remutah ndelok kowe. Nah, terus daftar teng markas 4 wulan. Lah, niki biasa, Pak. Niki biasa. Tapi tiyang sing taat teng Gusti Allah niku nalikane enteng, infiru khifafau wa thiqala. Ketika berat, ketika ringan, ketika banyak masalah, ketika enggak ada masalah, tetap derek Kanjeng Nabi. Saat inilah dia nanti akan selamat dari neraka Allah dan akan selamat dari godaan syaitan. Monggo dos pundi teng donya ini kita belajar nderek Kanjeng Nabi. Insyaallah hadirin mulya. Keranten sing nguntungne nggih nderek Kanjeng Nabi mawon. Yang menguntungkan kita ini ya ikut Nabi saja. Orang yang ngajak kemudian bertanggung jawab dan diupeni sampai akhirat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku Pak, Masya Allah, dipun ngendikaken teng hadis uridat alayya a'malu ummati, amalnya umatku itu tiap hari ditampakkan oleh Allah kepada saya. Amalannya tiang markas Mboro nopo Kanjeng Nabi pirsa Pak. Oh kae ngantuk, kae gak gelem ditaskil. Kae wis kudu mulai hae. Kae ngrasane sing bayan suwi men niku Kanjeng Nabi pirsa Pak. Hati dengan kula muliakan. Kanjeng Nabi dawahkan, nek aku ndelok kalau saya melihat amalnya umatku baik, aku bersyukur sama Allah. Kalau aku melihat amal umatku buruk, aku istighfar untuk mereka. Jadi kita nunggu tiap hari maksiat kok masih seger. Wah Pak, saya itu maksiat masih seger itu berarti maksiat enggak apa? Bukan, itu barokahnya doanya Nabi. Kalau Nabi enggak istighfari kita, oh langsung itu. Maksiat petir datang mateng gitu Pak. Ini kita tuh selama menusui gak dakwah gitu sih. Tenang-tenang mawon ini. Baru kayak dongan Kanjeng Nabi. Nah ini lah Kanjeng Nabi tanggung jawab oleh umatnya. Teng dunya didongani. Teng akhirat disyafaati. Lah Kanjeng Nabi ini loh Pak. Masya Allah. Beliau mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi ini punya doa mustajab andalan masing-masing. Semua sudah dipakai kata Nabi. Wa ana akhtabi'u da'wati. Tapi kalau doaku enggak saya pakai, tak simpen doaku. Tak simpen untuk apa toh? Syafaatan li ummati yaumal qiyamah, untuk mensyafaati umatku nanti hari kiamat. Jadi Kanjeng Nabi mboten namung ngajak ngopeni, ndongani lan tanggung jawab nyelametne nek mlebu neraka. Bahkan dalam hadis yang luar biasa beliau mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku ini untuk umat-umatku yang banyak dosa-dosanya. Monggo hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ampun toh urip niku gak usah melok setan, mboten usah melok nafsu, derek Kanjeng Nabi mawon sing genah-genah mawon. Insyaallah nggih. Nek derek Kanjeng Nabi niku dalan surgane nu genah. Genah ditampi kalih Gusti Allah, genah diridhoi kalih Gusti Allah nderek Kanjeng Nabi. Nek nderek setan, nderek kanca, nderek nafsu, nderek bojone anu. Ketoke tok apik dereng karuan teko swarga sing malah genah mboten dugi swarga. Lah nek mboten teng swarga nu jurusane nggih teng neraka. Makane pun kita nu mboten usah mikir dawa-dawa. Kita niki pokoke wis urip niku nderek Kanjeng Nabi mawon. Insyaallah ya. Lah termasuk perintah Kanjeng Nabi niku kan dakwah, Pak. Jadi dakwah niku mboten Maulana Ilyas sing engken niku mboten Maulana Ilyas, sing engken niku nggih mboten Pak Yai, mboten Maulana Sa'ad, mboten. Sing engken dakwah niku Kanjeng Nabi. Lah niki kantun jenengan niku pengen nderek Kanjeng Nabi napa mboten ngaten mawon. Nggih, monggo sing pengen nderek Kanjeng Nabi, belajar dakwah monggo. Daftarian Pak, monggo. Jumeneng riyen Pak, monggo. Masyaallah. Monggo. Insyaallah semuanya ada di mana? Kita niatkan dalam hati kita ikut Nabi 24 jam. Insyaallah ya. Ini kemauan yang saged kula aturaken, ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah